Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Khatib selalu berwasiat tentang takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara takwa ini berbagai macam ulama memberi arti yang dapat banyak sekali. Namun dalam kesempatan ini saya akan mencoba dari dua sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai arti takwa. Dijawab oleh Ubay dengan ucapan, pernahkah engkau melalui jalan berduri? Lalu sahabat Umar ibn Khattab menjawab, pernah. Lalu sahabat Ubay menyambung perkataannya, lalu apa yang kamu lakukan? Sahabat Umar menjawab, aku berhati-hati, waspada, dan penuh keseriusan. Maka sahabat Ubay pun berkata, maka demikianlah disebut takwa. Kemudian juga di hari yang lain sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang apa itu takwa. Beliau menjelaskan bahwa takwa adalah yang pertama al-khawfu 'alal jalil, takut yang diiringi rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, yaitu beramal berdasarkan kitabullah wa sunnata rasulih sebagai pedoman hidup dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Yang ketiga, menurut Ali bin Abi Thalib, ridha dengan yang sedikit. Ini berkaitan dengan rizki. Bila mendapat rizki yang banyak, siapapun akan ridha. Tapi bagaimana bila rizki itu sedikit? Yang perlu disadari, rizki itu tidak semata-mata maliyah, harta, uang. Kata Imam Al-Maraghi, rizki itu meliputi segala wasilatul hayah, sarana hidup yang memudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Itu rizki. Lalu yang keempat, menurut Ali bin Abi Thalib, yang disebut takwa adalah al-istidadu liyaumir rahil. Takwa adalah orang yang menyiapkan diri untuk perjalanan panjang. Maksudnya adalah hidup sesudah mati. Hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana takwa ini? Kita merasakan bagaimana menjadikan Allah sebagai pembimbing,
tempat kita bergantung dan berharap. Tidak hanya sekedar ucapan dan logika, tapi sesuatu yang masuk ke dalam jiwa yang sangat dalam dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, orang yang takwa itu dalam kesehariannya mereka adalah orang-orang yang rajin mendirikan sholat wajib berjamaah awal waktu di masjid, berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membayar zakat, menjalankan puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu, dan amalan-amalan soleh lainnya. Demikian jamaah rahimakumullah, yang termasuk bagian dari takwa adalah ya ini dalam kesehariannya mereka bergegas, orang yang bergegas dan amat bersemangat untuk melakukan amalan sunnah, baik sunnah rawatib, duha, tahajud, witir, puasa ayamul bait, Senin Kamis, sedekah, tersenyum kepada sesama, peduli kepada anak yatim, fuqara masakin, suka menolong, tidak berlaku zalim, berbakti kepada kedua orang tua, sopan dan hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak, memberikan nafkah kepada anak dan istri, menghormati pasangan hidup, saling tolong menolong, dan hidup selalu bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana orang yang bertakwa? Allah berjanji, maka orang bertakwa ini amat sangat mulia. Allah berpesan dua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal yang disebut takwa. Takwa ini adalah title kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, di pandangan manusia, dan Allah sangat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga bagaimana orang yang bertakwa ini Allah kasih reward, samarah, dikasih buah. Buah dari takwa yang pertama, mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Minal ma'a yusri yusro. Inna ma'a yusri yusro. Setiap bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Tolak ayat kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lalu yang kedua, mendapatkan rizki tanpa diduga-duga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat ketiga. Kemudian berikutnya janji Allah akan mendapat kemudahan dalam urusannya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Tolak ayat keempat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Berikutnya lagi, buah orang yang bertakwa mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Barang siapa dalam kesulitan, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Surat At-Tolak ayat kelima. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'at wa yatim lahu ajra. Kemudian juga Allah akan memberikan furqan. Ada dalam dirinya itu diberi tameng, hijab antara hak batil, haram halal. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam surat Al-Anfal 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana
wa yukaffiru ankum sayiatikum. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Dan kami akan jauhkan dari dirimu dari kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mengampuni karunia yang besar. Kemudian yang luar biasa lagi, Allah berjanji orang yang bertakwa itu akan diberikan jaminan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Subhanallah. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya sebuah penduduk negeri diisi oleh orang-orang yang baik yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya keberkahan dari langit dan bumi akan diberikan oleh Allah. Ini janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah janjinya pasti. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Ramadan adalah salah satu sarana bertakwa sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, wabil khusus menasihati saya pribadi, juga mengingatkan saudara-saudaraku yang beriman, yang soleh. Semoga kita dari hari ke hari kesolehan kita meningkat sampai nilai ketakwaan. Karena hanya bekal takwa itulah yang akan menyelamatkan kita dan menjamin kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.